Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul Ibad dengan NIM 212410102040 dari kelas Sistem Basis Data D. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tugas dari praktikum Sistem Basis Data dengan materi where dan fungsi agregat. Nah, jadi untuk materi kali ini yaitu tentang where dan juga fungsi agregat. Namun untuk pembahasan sekarang yaitu tentang materi where saja. Jadi untuk pembahasan yang akan dibahas yaitu tentang where column, string, dan numerik, dan akan dibahas di soal yang tidak di bold. Kemudian ada wildcard dan juga left, kemudian ada where column yang bertipe tanggal, kemudian ada or, kemudian ada and, dan juga gabungan and or. Nah, selanjutnya saya akan langsung ke bagian PG adminnya. Nah, jadi ini adalah codingan atau program yang saya sudah bikin atau saya sudah kerjakan tadi untuk coba-coba. Jadi langsung saja saya membuat query tool baru. Nah, ini adalah codingan yang sudah saya coba tadi. Jadi untuk pembahasannya yaitu langsung ke poin pertama yaitu where column string dan juga numerik. Jadi untuk soalnya yaitu nomor 6, tampilkan customer yang berasal dari Brasil. Namun sebelumnya kita harus lebih baik mengetahui apa sih tabel-tabel yang ada di dalam customer itu. Jadi digunakan perintah select, kemudian bintang from customer. Jadi outputnya akan seperti ini. Nah, kemudian untuk menampilkan customer yang dari Brasil digunakan perintah select bintang from customers, kemudian ada where country sama dengan Brasil. Jadi ini untuk menampilkan si customer-nya ini dari Brasil. Kemudian block dan execute, maka hasilnya akan tampil seperti yang ada di bawah ini. Jadi si customer ini yang tampil hanya yang dari country Brasil. Kemudian untuk nomor selanjutnya yaitu nomor 7, tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Jadi untuk menampilkan si tabel produknya digunakan perintah select, kemudian bintang from product, kemudian block dan execute. Ini adalah tampilan dari tabel produk. Nah, untuk menampilkan soal nomor 7 digunakan perintah seperti ini yaitu select bintang from products where kemudian discontinued sama dengan 1. Maka akan tampil seperti ini. Jadi selanjutnya nomor 8 yaitu tampilkan si ID, kemudian nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Jadi nanti akan dicari si alamat perusahaannya ini tapi yang berasal dari luar Kanada. Jadi untuk perintahnya untuk melihat si tabel suppliersnya digunakan perintah select bintang from suppliers, kemudian di block dan di execute, maka akan tampil seperti yang ada di bawah ini. Kemudian untuk menampilkannya digunakan perintah seperti ini, jadi select supplier ID untuk menampilkan si ID-nya, kemudian ada si company name untuk nama perusahaannya, si alamat lengkapnya ini yang dipisah dengan tanda koma. Jadi ada address, city, country yang dialiaskan sebagai alamat lengkap, kemudian from suppliers dari tabel supplier, dan where country tidak sama dengan Kanada. Jadi digunakan tanda seperti ini. Kemudian di block dan di execute, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi di alamat lengkapnya ini tidak terdapat perusahaan yang beralamat di Kanada. Baik, lanjut ke poin B, yaitu wildcard dan juga left.
Untuk poin nomor 6, yaitu tampilkan si suppliers yang nama perusahaannya itu mengandung kata LTD. Jadi, untuk melihat si tabel suppliers digunakan perintah select bintang from suppliers, kemudian di block dan di execute, maka si company name-nya ini akan terlampir sebanyak 29. Namun kita hanya menginginkan yang ada kata LTD. Digunakan perintah seperti ini. Jadi select bintang from suppliers, kemudian ada where company name, yaitu company name-nya itu nama perusahaannya, kemudian digunakan perintah highlight, kemudian seperti ini bintang LTD. Nah, untuk LTD-nya ini diapit oleh tanda persen. Kemudian di block dan juga di execute. Nah, maka si company name yang mengandung kata LTD akan tertampil seperti ini. Oke, lanjut kemudian ke nomor 7, yaitu tampilkan employee yang huruf pertama atau first name-nya ini lebih kecil dari huruf pertama si last name-nya. Jadi sebelumnya jika ingin melihat si tabel employees-nya, maka digunakan perintah select, kemudian bintang from employees, kemudian di block dan di execute, maka akan tampil seperti ini. Nah, untuk melihatnya, bagian huruf pertama ini lebih kecil, yaitu first name-nya, maka digunakan perintah select bintang from employees, kemudian ada where, left, kemudian si first name-nya ini, 1 kurang dari ini untuk menampilkan si first name-nya ini lebih kecil dari last name-nya. Kemudian last name, 1. Kemudian di block dan di execute, maka akan tampil seperti ini. Jadi si first name-nya ini misalkan Andrew, huruf depannya kan A. Nah, kemudian si last name-nya Fuller. Nah, huruf depannya itu F. Jadi si first name-nya ini lebih kecil dari last name-nya. Jadi A lebih kecil dari F. Kemudian lanjut ke nomor 8, tampilkan suppliers yang huruf depan company name dan contact name-nya ini sama. Untuk kodenya atau source kodenya ini sama seperti yang atas, namun bedanya yaitu si ini kan diminta menampilkan si tabel supplier, di tabel supplier, kemudian menampilkan si nama perusahaan atau company name dan juga si contact name-nya. Namun karena ini sama, maka digunakan tanda sama dengan. Jadi untuk melihat si tabel suppliers-nya digunakan perintah seperti ini, select bintang from suppliers, kemudian di block dan di execute, maka hasilnya seperti ini. Nah, kemudian untuk menampilkan huruf depan company name dan contact name-nya sama, digunakan seperti ini. Kemudian di block dan di execute, maka akan tampil hanya satu, yaitu company name ini Mayumi, dengan huruf depannya ini adalah M, kemudian contact name-nya juga huruf depannya itu M. Oke, lanjut ke poin C, yaitu where column bertipe tanggal. Nah, soalnya itu nomor 4, tampilkan si employees-nya ini yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Jadi untuk melihat si tabel employees-nya digunakan perintah select bintang from employees, kemudian di block dan di execute. Nah, ini hire date ini merupakan tanggal si employee-nya ini masuk kerja gitu. Jadi ini diminta untuk menampilkan setelah tanggal 10 Desember, yaitu digunakan perintah where hire date kemudian lebih besar atau lebih dari si tanggal ini. Jadi tanggal 10 Desember 1992. Kemudian apabila di block kemudian di execute, maka akan tampil seperti ini. Jadi si employee ini yang tampil setelah 10 Desember ini ada tanggal 3 bulan 5, 1993, dan seterusnya. Kemudian untuk nomor 5, yaitu tampilkan orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya ini lebih dari 10 hari. Jadi sebelumnya jika ingin melihat si tabel orders, digunakan perintah select bintang from orders, kemudian di block dan di execute. Kemudian digunakan perintah where extract
D karena ada 10 hari, jadi si day-nya ini digunakan langsung ditambahi from X, kemudian shipped date, order date, dan lebih dari 10. Kemudian di block dan di execute. Maka akan tampil seperti ini. Jadi si order date-nya ini adalah tanggal 4 bulan 7 1996, untuk pengiriman ini tanggal 16 bulan 7 1996. Jadi pemesannya ini, jangka waktunya ini adalah 12 hari. Jadi udah lebih dari 10 hari. Oke, lanjut ke poin D, yaitu OR. Di mana nomor 4 yaitu tampilkan produk yang discontinued atau yang stoknya ini adalah 0. Jadi untuk menampilkan si tabel produknya ini digunakan perintah select, kemudian bintang from product, kemudian block dan execute. Lalu digunakan perintah atau ditambah perintah where discontinued 1, atau karena ini adalah poin dari OR, atau yang stoknya ini 0. Stoknya ini adalah unit in stock. Nah, kemudian seperti ini, kemudian di block dan di execute, maka akan tampil seperti ini. Jadi si discontinued ini adalah 1. Nah, ini mengapa di unit in stock ini 39, 17 ini masih masuk karena karena kita ini menggunakan OR, bukan yang lain. Jadi si dari discontinued-nya ini 1, ini masih memenuhi gitu. Kemudian untuk nomor 5 yaitu tampilkan produk yang reorder levelnya ini kurang dari 10 atau yang stoknya ini lebih dari 100. Jadi sama seperti sebelumnya, untuk melihat si tabel produk digunakan perintah select bintang from product, kemudian di dan dieksekusi, maka akan tampil tabel-tabel yang ada gitu di tabel produk. Nah, kemudian untuk menampilkannya yaitu digunakan perintah where, kemudian reorder level, yaitu reorder levelnya ini kurang dari 10 atau or yang stoknya ini lebih dari 100. Jadi stoknya ini adalah unit in stock lebih dari 100. Jadi seperti ini. Kemudian kita block dan execute, maka akan tampil seperti ini. Jadi reorder levelnya ini adalah 10, kemudian unit in stock-nya ini adalah lebih dari 100. Ini karena karena hanya menggunakan OR, jadi masih bisa memenuhi. Kemudian lanjut ke nomor 6, yaitu tampilkan nama masa kerja serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya ini lebih dari 60 tahun. Jadi untuk melihat si tabel employees-nya digunakan perintah select bintang from employees. Kemudian eksekusi dan di block. Maka akan tampil seperti ini. Kemudian lanjut bagian menampilkan nomor 6 ini digunakan perintah select first name yang dipisahkan dengan dipisahkan dengan spasi seperti ini, kemudian last name yang dialiaskan sebagai nama, kemudian di extract year from egg now, kemudian ada hire date ini yang dialiaskan sebagai masa kerja, kemudian diekstrak kembali atau lagi year from egg dan si tanggal lahir atau birthday-nya ini sebagai usia dari tabel employees. Kemudian digunakan perintah where extra, kemudian ada si year from egg now hire date ini yang masa kerjanya ini lebih dari 35 tahun atau yang usianya ini lebih dari 60. Jadi seperti ini, extract year from egg now, kemudian tanggal lahir atau birth date lebih dari 60.
Jadi untuk tampilan atau kodenya untuk nomor 6 seperti ini, kemudian di blok dan dieksekusi. Ini kenapa salah? Oh, maaf karena ini tidak usah di blok juga. Jadi hanya ini saja. Nah, jadi ini adalah hasilnya. Kemudian lanjut ke nomor 7, yaitu tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma, dan digunakan in. Jadi perintahnya untuk melihat si tabel employee ini digunakan perintah select, bintang from, kemudian employees. Ini untuk melihat si tabel dari employees-nya. Jadi seperti ini. Nah, untuk melihat yang tinggal di London digunakan perintah where city in, karena menggunakan in, kemudian ada London, Seattle, Tacoma seperti ini. Jadi ketika di blok maka akan tampil seperti ini. Jadi yang tertera ini hanya Seattle, Tacoma, dan juga London. Oke, lanjut ke bagian E, yaitu N. Jadi nomor 5 yaitu tampilkan orders yang terjadi setelah tanggal 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Jadi ketika ingin melihat si tabel orders digunakan perintah select, bintang from orders, kemudian block dan execute. Nah, seperti ini. Ini yang diperintahkan menampilkan yang terjadi setelah 25 Desember. Jadi where order date lebih dari seperti ini. Jadi 25 Desember 1996, kemudian dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Jadi digunakan perintah N, kemudian extract D untuk hari ini, from X, shipped data, order date, kurang dari sama dengan 20. Seperti itu, jadi ketika di blok, maka akan tampil seperti ini. Jadi si order date-nya ini tanggal 26 12, jadi setelah tanggal 25 Desember ya. Kemudian si datanya ini tanggal 3 bulan 1 1997 gitu. Jadi udah selang beberapa hari, berhari-hari itu. Lanjut ke bagian nomor 6, yaitu tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Jadi untuk menampilkan si tabel produk digunakan perintah select, kemudian bintang from product, kemudian di blok dan dieksekusi, maka tampilnya akan seperti ini. Kemudian menampilkan yang discontinue yaitu where discontinue sama dengan 1, dan stoknya ini atau unit stoknya ini lebih dari 0. Kemudian apabila di blok dan dieksekusi, maka akan tampil seperti ini. Oke, lanjut. Kemudian untuk nomor 7, tampilkan produk yang ID-nya ini genap dan harganya ini di atas $5. Apabila ingin melihat si tabel produk digunakan perintah select, bintang from product, kemudian di blok dan dieksekusi seperti ini. Nah, untuk melihatnya dengan ID genap digunakan perintah where produk ID-nya ini dimoduluskan dengan 2 sama dengan 0, dan harganya ini di atas $5. Jadi unit price-nya ini lebih dari 5. Seperti ini. Apabila di blok dan dieksekusi, maka akan tampil seperti ini. Jadi unit price-nya ini lebih dari 5, yaitu seperti ini. Oke, lanjut ke nomor 8.
tampilkan produk yang harganya ini antara $5 hingga $10, tapi menggunakan perintah between. Jadi sama seperti sebelumnya, untuk melihat si tabel produk digunakan perintah select bintang from product, blok dan di execute, kemudian digunakan perintah where unit price, karena yang diminta ini adalah harganya, yaitu harga itu unit price between, karena diminta untuk menggunakan between 5 dan 10. Jadi seperti ini. Kemudian kita blok dan eksekusi, maka akan tampil seperti ini. Jadi 5 dan 10. Jadi ini 10 masuk, kemudian 6, 9,2, dan seterusnya. Oke, lanjut ke bagian yang F, yaitu gabungan and or. Jadi untuk nomor 4, yaitu tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20-30 hari setelah pemesanan. Jadi untuk melihat si tabel ordernya, digunakan perintah select bintang from dan orders, dan di blok lanjut ke eksekusinya. Seperti ini. Jadi untuk melihat si yang terjadi setelah 25 Desember, jadi digunakan perintah where order date, kemudian lebih dari seperti ini 25 Desember 96, kemudian diekstrak dengan perintah N, ekstrak D, karena ini adalah hari dari si shipped data ini, kemudian order date antara 20 dan 30, atau dari 20 sampai 30 hari. Digunakan perintah between, kemudian ada tambahan N. Jadi seperti ini. Kemudian di blok dan dieksekusi, maka akan tampil seperti ini. Oke, lanjut ke nomor 5. Yaitu nomor 5 ini tampilkan order yang harus dikirim ke Brasil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Jadi untuk menampilkan si tabel ordersnya sama seperti sebelumnya, digunakan perintah select bintang from orders, kemudian blok dan eksekusi. Jadi untuk ini kan dikirim ke Brazil atau Italia. Jadi digunakan perintah where, kemudian ship country sama dengan Brazil, atau karena ini adalah atau maka digunakan or, ship country sama dengan Italia. Kemudian pada tanggal 25 Desember, dan yang dikirim ini yang shipped date between antara 1996 1225 ini, maksudnya si tanggalnya itu. Kemudian N seperti ini 1997 1225, ini tanggal 25 Desember 97. Jadi untuk sintaknya seperti ini, kemudian kita blok dan dieksekusi, maka hasilnya seperti ini. Jadi order date-nya ini setelah tanggal 25 Desember. Mohon maaf. Untuk ship-nya ini. Dari 25 Desember 1996. Hingga 23/12/1997. Karena masih memenuhi ya. Lanjut ke nomor 6, yaitu tampilkan si employee ini dari Seattle atau New York yang berusia 50-60 tahun. Untuk menampilkan si tabel employees-nya digunakan perintah select bintang from, kemudian employees. Kemudian di blok dan dieksekusi, maka akan tampil seperti ini. Nah, untuk menampilkan nomor 6 ini digunakan perintah where city in Seattle atau New York, kemudian digabungkan dengan N extract year from egg. Nah, kemudian berarti tanggal lahirnya ini di antara 50 hingga 60 dengan tambahan N. Kemudian apabila dieksekusi, maka akan tampil kosong. Kenapa kosong? Karena di dalam city Seattle dan New York ini tidak ada employee yang memiliki usia atau yang berusia 50-60 tahun. Jadi seperti itu.
Jadi mungkin sekian penjelasan dari tugas sistem basis data untuk yang where. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun dalam penjelasan materi atau jawaban, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke yang nomor 5, yaitu tampilkan orders yang harus dikirim ke Brasil atau Italia ini pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Jadi jika ingin menampilkan si tabel order sama seperti sebelumnya, digunakan perintah select bintang from orders, kemudian di blok dan di execute, maka hasilnya akan tampil seperti di bawah ini. Nah, untuk yang harus dikirim ke Brazil atau Italia digunakan perintah OR. Jadi where ship country sama dengan Brazil, or ship country sama dengan Italia. Kemudian tanggalnya ini antara tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997, yaitu and ship date between 25 Desember 1996 and 25 Desember 1997. Jadi seperti ini untuk perintahnya. Kemudian apabila di blok dan di execute, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi si perdatanya ini kan sudah lebih dari antara tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Jadi seperti ini. Jadi yang terakhir ini adalah 23 Desember 1997. Jadi masih memenuhi. Kemudian si ship country-nya ini, nah hanya yang ditampilkan itu Brazil atau Italia. Seperti itu. Baik, untuk pembahasan poin F tentang gabungan and or, poin ke-6. Jadi di video sebelumnya itu kan menggunakan perintah select bintang from employees, kemudian where city in Seattle, kemudian command New York, and extract here from it now, kemudian ada birth date between 50 dan 60. Jadi ini diartikan untuk menampilkan si employee yang dari Seattle atau New York ini yang berusia 50 sampai 60 tahun. Nah, jika perintah yang cara pertama ini dilakukan atau di blok dan di execute, maka hasilnya tidak ditemukan karena tidak ada employee yang berasal dari Seattle maupun New York yang memiliki usia 50 sampai 60 tahun. Nah, untuk cara yang kedua sebetulnya sama, hampir sama dengan yang cara pertama, namun untuk cara kedua yaitu select bintang from employees, kemudian where, kemudian tanda buka kurung, kemudian ada city sama dengan Seattle or. Nah, ini or diartikan sebagai atau. Kemudian city sama dengan New York. Kemudian n extract here from A, kemudian now birth date between 50 dan n 60. Jadi untuk cara yang kedua bisa menggunakan cara seperti ini. Nah, apabila di blok dan di execute, maka hasilnya juga akan sama saja. Jadi tidak ada tampilan atau output yang ditampilkan karena di kota Seattle maupun kota New York ini tidak ada si employees ini yang memiliki usia rentang 50 sampai 60 tahun.